Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farijah Umami, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 LPTK UIN Sultan Hasanuddin Banten. Di video kali ini, saya akan mempersembahkan hasil peer teaching tugas saya pada tugas PPG dalam jabatan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Oke, silahkan untuk KM memimpin doanya dulu. Silahkan Agus dipimpin dulu doanya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah pada pagi hari ini teman-teman semua bisa diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul untuk seperti biasa melaksanakan kegiatan belajar pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran, kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini ya? Ya, Ibu cek dulu. Oke, berarti yang tidak hadir itu hanya Rafa saja. Ya, berarti Rafa kenapa? Sakit. Oke, baiklah, kita doakan semoga Rafa segera sehat kembali dan bisa bergabung belajar bersama kita. Ya, pada pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan materi berkaitan dengan ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui sholat jenazah. Pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kalian mempelajari materi atau tema ini adalah agar kalian dapat mengetahui apa pengertian tentang sholat jenazah, tata caranya, kemudian kalian juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan hasilnya nanti kalian diharapkan bisa mempraktekannya untuk bisa diterapkan di lingkungan masyarakat ya. Nah, sebelumnya kira-kira ada yang sudah mengetahui apa sih sholat jenazah itu? Sudah? Ya, sholat jenazah itu apa sih? Iya, betul sekali. Sholat yang dilakukan ketika ada seseorang yang meninggal. Nah, sebelumnya apakah kalian pernah melihat dilaksanakannya sholat jenazah? Pernah. Pasti ya, karena sholat jenazah ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat muslim apabila atau ketika ada saudara kita, tetangga kita, bahkan keluarga terdekat kita ketika ada yang meninggal. Nah, tadi sudah dibahas ya, tadi Aldi menyampaikan bahwasannya sholat jenazah itu adalah sholat yang dilakukan untuk jenazah. Nah, lihat di sini. Sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan untuk jenazah muslim. Pelaksanaannya dilakukan dengan 4 kali takbir tanpa ada ruku dan sujud. Oke, kira-kira dalam pelaksanaan sholat jenazah apa yang membedakan dengan sholat fardu? Sujud dan tidaknya. Tidak ada? Betul sekali ya. Jadi yang membedakan antara sholat jenazah dengan sholat fardu pada biasanya, dalam sholat fardu itu lengkap rukun dari takbiratul ihram sampai ke salam itu ada ruku dan juga sujud. Sedangkan untuk sholat jenazah itu tidak ada. Dan sholat fardu pada biasanya ya. Selanjutnya, nah, ada kewajiban-kewajiban yang harus kamu lakukan terhadap mayit atau jenazah. Kenapa? Karena jenazah itu nggak mungkin kan mandi sendiri, kapanin sendiri,
Ya kan? Gak mungkin, pasti harus dibantu oleh orang lain. Apa saja kewajibannya? Yang pertama ada memandikan. Yang kedua? Yang ketiga? Oke. Ada infografis tentang apa? Ya, jadi coba deh kamu perhatikan. Kenapa di situ dibahas tentang adanya ketika terjadinya COVID? Nah, di infografis itu membahas tentang bagaimana praktek ketika mengurusi jenazah yang terpapar COVID. Menyalatkan jenazah, salat dilaksanakan di rumah sakit rujukan. Jika tidak bisa, salat jenazah bisa dilakukan di masjid yang sudah dilakukan proses pemeriksaan sanitasi secara menyeluruh dan melakukan disinfektasi setelah salat jenazah. Ya, jadi ini adalah posisi imam pada saat pelaksanaan sholat jenazah. Coba ibu pengen Raisa coba baca niatnya Raisa. Nah, kenapa di sini ada garis miring? Karena kita nggak tahu apakah nanti tiba-tiba misalkan nanti Abi di perumahannya ada yang meninggal. Ustaz Abi silahkan dipimpin imam untuk menyolati gitu kan. Nanti Abi teh bingung niatna naon. Nah ini kalau Abi jadi imam berarti niatnya usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbirati fardhu kifayati imaman lillahi. Tepuk 3 kali. Tipe 2. Tipe 2. Tipe 2. Tipe 2. Tipe 3. Tipe 3. Kenapa kamu ngantuk? Belum fokus-fokus nih. Tipe 3. Tipe 3. Cluenya adalah ikuti arah jarum. Ya, oke. Semuanya fokus ke ibu. Ya, semuanya fokus ke ibu. 1, 2, 3 mulai berputar. Berputar. Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Pegang pipi. Siapa yang pegang mata? Oh iya. Apa yang bisa kita ambil? Hikmah apa yang bisa kita dapat dalam pelaksanaan sholat jenazah ini? Yang pertama, terciptanya hubungan silaturahmi yang lebih erat antara satu sama lain. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD masing-masing kelompok. Ini silahkan didiskusikan. Kemudian nanti tulis di sticky note, kemudian ditempel di, oh iya minggu lalu ibu sudah nyuruh bawa karton kan? Ya, silakan dibuka dulu. Buka dulu kartonnya. Oke. Ya, jadi nanti hasil diskusi kalian silahkan tempel di kertas karton tersebut. Nanti ibu minta masing-masing kelompok untuk bisa mempresentasikan. Jadi nanti ada yang disebut dengan ujung karya. Jadi misalkan kelompok anggaplah ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan kelompok 5 nanti berkunjung ke kelompok 1, kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2, begitu pun seterusnya. Untuk melihat hasil karya diskusi dari kelompok yang lain ya. Ibu kasih waktu sampai jarum jam ke angka 11. 20 menit ya dari sekarang, silakan. Ini ya terus semuanya aja dirangkum, terus apa aja yang bisa kamu dapat dari cerita ini ditulis, misalkan di sini 1, misalkan apa, 2 apa, 3 apa. Itu kamu kesimpulan dari ini apa, cerita tentang apa? Coba ini apa ya, yang orang pas di situ bagaimana saya mau baca? Debbie di bawah R, di bawah E.
Nah, di sini aja kamu lihat kabar adanya tetangga yang meninggal karena COVID dan belasan orang melakukan isolasi mandiri. Tidak membuat panik warga Wonosari lainnya, mereka malah bahu membahu. Berarti ada apa di sini? Ada sikap tentang gotong royong. Ya, ditempel. Kemudian silakan sekarang kita unjung karya. Sekarang silakan kelompok Abu Bakar berkunjung ke kelompok Umar bin Khattab. Silakan. Silakan kamu sekarang kebalikannya. Dari kelompok Umar berkunjung ke kelompok Abu. Ya. Pindah ke sana. Ya. Ya, ini kamu ke sini. Terus, Baim pindah ke sana, Im. Baim pindah ke sana, Baim pindah ke sana. Ini Raisa ke sini, Raisa. Ya, silakan. Silakan amati hasil dari kelompok yang lain. Narasi yang terjadi, kira-kira apa masalah yang terjadi pada cerita itu? COVID ya. COVID di mana orang-orang di sana mengalami pandemi. Bahkan di desa itu ada yang terpapar, kemudian bahkan ada yang sampai meninggal. Bagaimana sikap kalian? Bagaimana rumusan kalian dalam membaca cerita tersebut? Apakah ada perbedaan dari hasil karya yang sudah kalian hasil diskusi ada yang beda nggak? Ada. Coba silakan Ibu minta dari masing-masing kelompok untuk bisa menjabarkan atau mempresentasikan hasil kelompoknya sendiri dan hasil unjung karya dari hasil diskusi teman-temannya. Silakan. Oh iya, Aldi, silakan Aldi. Dari hasil dari unjung karya yang pertama itu dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq, menurut saya apa yang dipaparkan itu benar-benar menarik. Mana kelompok Abu Bakar As-Siddiq? Wih, tepuk tangan. Jadi yang membedakan adalah dia lebih menarik ya gitu dalam memberikan sebuah hasil diskusi ya. Oke, kemudian ada lagi? Oke, Raisa silakan. Yang membedakan dari kelompok saya dan kelompok Abdurrahman bin Auf adalah kelompok saya itu isinya tersusun dari awal sampai akhir. Oke, sedangkan Kelompok ini kurang disusunnya tuh dari tengah. oh, jadi kesimpulannya kurang menyeluruh ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwasannya dari setiap, padahal itu masalahnya sama nggak? Sama nggak masalahnya? Sama, tapi kenapa bisa berbeda-beda? Karena pendapat itu berbeda. Tapi apapun demikian, pendapat siapapun wajib kita hargai. Karena itu salah satu bentuk toleransi. Oke, terima kasih. Buat teman-teman silahkan hasilnya dikumpulkan di meja ibu. Tentang apa tadi materinya? Sholat jenazah. Oke, berarti dapat disimpulkan sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk jenazah ya, dimana ada tata caranya. Tata caranya yaitu kewajibannya ada apa aja ya tadi? Memandikan. Oke, kemudian ada hukum sholat jenazah, yaitu hukumnya bagus. Kemudian ada berapa kali takbir? Takbir pertama membaca, takbir kedua, takbir ketiga dan keempat mendoakan
mayit. Dan yang terakhir adalah salam. Oke. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah melaksanakan materi pembelajaran tentang sholat jenazah. Mudah-mudahan dengan materi ini kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat ya. Terima kasih kepada Aldi dan Raisa yang sudah aktif dalam melaksanakan diskusi kelompok ini. Kasih tepuk tangan buat Aldi dan Raisa. Kemudian Ibu apresiasi ke kelompok Abu Bakar karena hasil diskusinya itu luar biasa. Bagaimana perasaan kalian? Senang ya? Kemudian apakah kalian merasa kesulitan? Tidak. Kemudian apakah Ibu menjelaskannya terlalu cepat? Tidak. Oke, terima kasih. Di pertemuan selanjutnya kita akan mempraktikkan langsung ya terkait sholat jenazah. Karena kalian sudah melaksanakan pembelajaran dengan sempurna, silakan kalian boleh beres-beres. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Mudah-mudahan kalian semuanya sehat, selamat sampai rumah dengan keadaan sehat walafiat ya. Oke, silakan untuk menutup kegiatan hari ini, silakan KM untuk dipimpin berdoa. Wal asri innal insana lafi khusr. Hati-hati ya.